Selamat datang, kita berjumpa kembali pada seri belajar interaktif basis data lanjut. Saya Dani Haryanto dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eko Mochia. Kita sampai pada pembahasan teori 2 yang membahas tentang desain basis data. Pendahuluan, aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Airwin, BPWin, dan Platinum Plus oleh Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Biasanya desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks. Tapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema yang lebih dari 30 sampai 30 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi area yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan institusi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 hari per minggu, atau operasi 24x7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari berbagai organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tetapi sejak 70-an awal, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA yang mengontrol aktivitas basis data. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal, pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat seperti SQL, kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Siklus sistem informasi pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua resource yang melibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri. Perangkat lunak di PMS, perangkat keras, komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data atau DPL, pemakai akhir dan memakai dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Proses desain basis data. Ada 6 tahap utama dalam proses desain basis data. Pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual. Ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, pemetaan model data atau disebut juga desain basis data logika. Kelima, desain basis data fisik. Keenam, implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah penggunaannya, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, kesediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakai luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performansi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan, serta dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Ringkasan materi yang kita pelajari kali ini, terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam perancangan basis data adalah rancangan konseptual,
rancangan logika atau pemetaan model data, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan TPMS. Jika permasalahan performansi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntutan pemilihan alternatif rancangan desain. Kita lanjut pada latihan soal. Untuk soal pertama, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Jawab. 1. Koleksi dan analisa kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual. Ketiga, pemilihan TPMS. Keempat, pemetaan model data atau desain basis data logika. Kelima, desain basis data fisik. Dan terakhir, implementasi dan tuning sistem basis data. Untuk soal kedua, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data, dan mengapa? Jawab. Aktivitas yang paling utama dalam tahap perancangan database adalah tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Karena untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal bagian dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk user yang ada dan baru, serta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan tersebutlah yang dikumpulkan dan dianalisa. Untuk soal ketiga, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawab, karena perancangan basis data tahap ini melibatkan dua aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, yaitu menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, yang menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Soal keempat, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawab, karena tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari TPMS yang digunakan. Kedua, skematik konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan TPMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual TPMS independent. Ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk memakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari TPMS. Keempat, deskripsi diagram dari skema konseptual menawarkan komunikasi yang baik di antara user database, desainer, dan analis. Karena model high level data biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk dimengerti daripada model data TPMS dengan level lebih rendah. Soal nomor 5, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawab, untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Soal nomor 7, bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawab, expressiveness, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Simplicity dan understandability, model data cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Kemudian minimality, model data mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Kemudian diagrammatic representation, model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Formality, skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi format data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Soal nomor 8, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam merancangkan skema konseptual? Jawab, pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi TPMS dan model data. Kedua, tailoring the schemas to specific TPMS. TPMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus web. Untuk soal nomor 9, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dan dari kebutuhan? Jawab, top-down. Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi, kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Kemudian bottom-up,
Dimulai dengan skema berisi abstraksi dasar, kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Kemudian inside out, yang merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana perhatian difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Yang terakhir, mixed. Kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Soal nomor 10. Sebutkan langkah-langkah view integration. Kerancangan skema konseptual. Jawab. Pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antar skema. Kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan yang lain. Ketiga, menggabungkan view. Keempat, restrukturisasi. Untuk soal nomor 11, sebutkan faktor yang untuk memperlancar pemilihan paket data PMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Jawab. Struktur data. Jika data disimpan dan database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Soal nomor 12, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Untuk soal nomor 12, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Jawab. Pemetaan sistem independen adalah pemetaan dalam model data di PMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal khusus yang berlaku pada implementasi di PMS dari model data tersebut. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.